Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatihah Salsabila dengan NIM 19136063 akan menunjukkan bagaimana cara membuat peta sungai atau peta das pada ArcGIS menggunakan data DEM. Sebelumnya saya sudah membuka ArcGIS, saja yang ini. Lalu kita masukkan datanya melalui menekan pada layer sebelah kanan. Bisa juga menggunakan seperti ini. Lalu add data. Setelah itu pilih data DEM-nya. Sebelumnya saya sudah melakukan pemotongan sesuai dengan batas administrasinya. Jadi saya masukkan data raster ini saja. Daerah yang saya gunakan yaitu daerah Pekanbaru. Lalu kita lihat propertiesnya. Kita cek koordinatnya. Ternyata sudah sesuai dengan daerah Pekanbaru, yaitu UTM Zone 47 North. Lalu oke. Setelah itu kita untuk membuat petanya kita masuk ke Arch Toolbox. Lalu kita pilih Spatial Analysis Tools. Lalu kita pilih hidrologi. Lalu kita fill. Setelah itu kita input raster surface rasternya itu dengan mendrag bagian DEM. Lalu kita ganti output rasternya dengan belakangnya fill aja. Lalu tekan OK. Maka sedang proses dengan data baru, layernya baru. Nah, ini sudah selesai menjadi fill. Setelah itu kita masuk ke toolbox lagi, lalu pilih flow direction. Lalu kita masukkan fill-nya, kita drag ke sini. Lalu kita ganti dengan kata direction. Lalu tekan OK. Ini sedang memproses. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita masuk ke Arch Toolbox lagi, lalu pilih Flow Accumulation, lalu masukkan input flow direction-nya dengan kata direction, lalu kita ganti dengan nama accumulation. Lalu setelah itu kita OK. Maka sedang berjalan, sedang memproses petanya menjadi bentuk accumulation, layer accumulation ya. Ini agak butuh sedikit waktu yang lama. Maka bentuknya akan seperti ini ya. Ini masih berjalan ya. Masih berjalan. Kita hilangkan saja tulisannya biar nggak berat.
kan checklistnya. Lalu bentuknya akan seperti ini, maka ada tampilan garis-garis semuanya. Nah, setelah itu kita masuk ke Art Toolbox ya. Kita masuk ke Art Toolbox, lalu kita ambil Art Toolbox, lalu Spatial Analisis, lalu Conditional, lalu Con. Setelah itu kita masuk Accumulation, dan kita direct directionnya ya, direction, lalu Con. Pada Con akumula aja, kita oke saja. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita buka Art Toolbox, lalu pilih hidrologi lagi, lalu pilih flow, pilih ini ya, stream order, lalu kita direct data connya, con akumulasi, lalu input flow directionnya dengan data direction. Setelah itu kita buat namanya stream order. Lalu pilih OK. Ini masih loading. Masih loading ya. Saya hilangkan checklistnya aja ya. Hilangkan checklistnya biar tidak berat. Nah, setelah itu kita pilih Art Toolbox lagi, buka Art Toolbox-nya, baru stream filter, lalu pilih stream order-nya ke sini, lalu kita masukkan direction, lalu kita ganti dengan nama stream filter. Lalu oke. Ini masih loading menjadi stream filternya. Ini masih loading. Stream ordernya memang bentuknya seperti ini, kumpulannya. Kita lihat. Seperti ini bentuknya, garis-garis. Ada beberapa garis-garis seperti itu pada stream order ya. Ini prosesnya agak cukup lama ya. Ini menjadi stream filternya. Sangat lama ya stream filternya.
Nah, beginilah bentuk dari stream feature-nya. Ini masih loading ya, karena sudah selesai kan, sudah muncul di sini di layer. Kita tunggu saja. Sebelum itu, untuk menunggu saya hilangkan tanda checklistnya ini biar tidak berat ya. Ini agak lama ya prosesnya, makan waktu yang lama juga. Nah, sudah selesai. Sepertinya ini loadingnya lambat karena banyak ya, berat. Jadi saya hapus saja ya, remove. Lalu kita langsung saja ke propertiesnya, lalu kita pilih definition query, lalu query builder, lalu kita klik 2 kali create code, lalu setelah itu kita tekan ini, dan lalu get unique values. Nah, sedang berproses. Ini sedang melakukan proses. Kita tunggu saja. Ini sedikit memakan waktu yang banyak ya untuk kita menunggunya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita pilih angka 1. Lalu tekan N. Lalu kita buat grid lagi. Lalu tekan ini lagi. Lalu pilih 2 kali ya. Tekan kliknya. Lalu pilih N. Lalu pilih grid lagi. Lalu pilih ini grid, lalu pilih ini satu saja ya, lalu pilih 3, maka bentukannya harus seperti ini. Lalu kita tekan OK, lalu kita OK.
maka akan muncul bentukan seperti garis-garis seperti ini, seperti kayak anak-anak sungai gitu ya, seperti ini. Nah, bentuknya akan seperti ini ya. Ini garis-garisnya. Kita perkecilkan biar kita bisa nampak seluruhnya ya. Ini agak lama loadingnya. Nah, seperti inilah yang kita tunggu-tunggu tadi, bentukannya seperti ini. Lalu kita klik kanan pada stream feature, lalu properties. Setelah itu kita ambil simbologi, lalu quantities, lalu graduated simbol ya. Lalu pilih value-nya dengan nama grade code. Lalu tekan OK. Setelah itu kita pilih template dengan pilihan warna yaitu biru. Ini reverb warna ini. Ya, ini aja. Lalu pilih OK. Setelah itu kita pilih OK. Ini sedang loading ya, masih not responding. Maka bentuknya akan seperti ini ya. Ini kita perbesar aja. Kita perbesar. Nah, setelah itu seperti ini ya. Kalau kita perbesar, lalu kita akan membuat daerahnya itu basinnya itu dengan mengklik add toolbox,
lalu kita pilih basin. Kita ambil di spatial analisis ya, lalu diambil di hidrogeologi, lalu ambil basin, lalu kita input data input yaitu direction, lalu kita ganti output rasternya dengan kata basin, lalu tekan OK. Sedang dalam proses, kita tunggu saja. Nah, beginilah bentuknya. Ini masih not responding ya. Nah, beginilah hasilnya. Berwarnanya itu beda-beda ya, ada yang lebih gelap, ada yang tidak gelap. Ini sedikit agak nge-lag ya, berarti saya agak sedikit perubahan sedikit di sini. Saya akan hapus filenya. Nah, saya hapus dulu bagian filenya, saya remove. Lalu setelah itu ini kan datanya masih berbentuk raster, jadi kita rubah ke datanya seperti data vektor ya. Kita pilih Art Toolbox, kita ambil Conversion Tools, lalu kita ambil From Raster, dan lalu kita pilih Raster to Polygon. Klik 2 kali, lalu kita input rasternya dengan basin. Nah, setelah itu kita ganti basin. Nah, setelah itu kita ganti dengan bahasa basin polygon nama belakangnya ya. Lalu klik OK. Kita tunggu saja. Ini masih loading. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Saya hilangkan centang basinnya saja. Nah, seperti ini bentuknya. Lalu setelah itu maka akan berbentuk seperti ini. Lalu kita tentukan bagaimana pada warna tiap daerahnya basinnya itu dengan mengklik sebelah kanan pada basin poligon, lalu ambil properties. Setelah itu kita ambil simbologi, lalu kita ambil quantities, lalu ambil graded color ya, graded colors, lalu ambil value-nya dengan nama grid code, lalu OK. Setelah itu kita ambil warnanya dengan range yang lebih banyak, misalnya seperti ini, atau warna seperti ini, atau kalian bisa juga yang ini aja deh, yang ini, lalu pilih OK. Ini sedang berproses, ini agak lama karena mungkin karena berat ya. Not responding lagi.
Ini kayaknya karena berat. Maka beginilah bentuk hasilannya. Ini agak nge-lag ya. Ada agak not responding. Sepertinya karena not responding, karena berat, saya hapus saja ya bagian ini. Accumulation-nya saya hapus dulu, remove. Lalu saya remove yang ini. Saya biarkan direction saja. Nah, seperti inilah bentuknya dari peta dasnya. Kita kecilkan saja untuk melihat lebih lebar, lebih luas wilayahnya. Kita lihat daerah luasnya lebih luas. Nah, inilah bentuk petanya. Sudah jadi. Nah, ini sudah jadi. Jadi, inilah peta daerahnya. Daerah aliran sungai. Nah, setelah seperti ini, kita save as peta das. Tekan baru. Baiklah, sekian dari saya cara dari atau langkah-langkah pembuatan daerah aliran sungai, daerah kontur, daerah kelerengan atau slope atau ketinggian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.